Halo, assalamualaikum semuanya. Syifa Kennedy di sini. Hai sobatnya Syifa, kenalin aku Syifa Kennedy. Selamat datang ya. Di sini aku bikin banyak video, silahkan ditonton. Aku juga bikin banyak playlist. 1, 2, 3, 4. Sebenarnya banyak lagi sih, jadi dikepoin aja ya. Happy watching. Oh iya, jangan lupa subscribe dan nyalain loncengnya ya, biar dapat pemberitahuan setiap kali Syifa Kennedy upload video baru. Hai, ketemu lagi sama Syifa. Seneng banget bisa share lagi info menarik ke teman-teman semuanya hari ini, karena menurut Syifa topiknya juga menarik nih, tentang kerontokan rambut. Bukan hanya dialami perempuan aja, apalagi yang pakai hijab ya, barangkali itu dialami juga sama cowok ya, entah itu usia muda atau usia tua. Tapi kalau usia tua memang kebanyakan faktornya faktor U ya guys ya. Bukan hanya masalah rambut aja sih, masalah keelastisitasan kulit, masalah bagaimana metabolisme, pencernaan, segala macam. Itu kalau faktor U itu tidak bisa diubah gitu ya, faktor yang tidak bisa kita modifikasi gitu. Tapi di sini Syifa akan share beberapa hal sama teman-teman tentang kenapa sih bisa rambut rontok itu berlebihan. Dan di akhir Syifa juga akan share pengalaman Syifa sendiri, dan teman-teman nantinya bisa komen di bawah dan kita diskusi lebih lanjut tentang hal ini. Jadi bagi teman-teman yang baru hadir, yang baru nonton channel Syifa, silahkan subscribe dulu biar dapat pemberitahuan setiap kali Syifa Kennedy upload video baru. Pemberitahuan khusus loh guys. Tapi jangan lupa aktifin loncengnya. Dan bagi teman-teman yang suka dengan videonya, silahkan like ya. Oke, mungkin kalian yang mampir ke video ini pernah ngerasain atau lagi ngerasain gimana bete-nya, gimana stresnya. Udah stres ditambah stres lagi dengan kerontokan rambut. Oke, nggak apa-apa lah kalau misalnya cuma 30, 50 helai, 70 helai sehari. Tapi kalau udah ratusan, stres juga. Lama-lama takut nih kepalanya botak karena rontoknya bisa sampai 200 helai sehari kayaknya ya. Aku akan coba bahas di video ini, dan aku akan tambahkan beberapa sumber yang dari jurnal juga. Jadi teman-teman insya Allah bisa mendapatkan info yang lebih terpercaya. Jadi jangan skip video ini, biar lebih ngerti, tonton sampai habis ya. Sebenarnya teman-teman, untuk pertumbuhan atau proses pertumbuhan rambut itu cukup kompleks sih kalau bisa kita pelajari. Karena pertumbuhan rambut itu ada siklus yang berulang. Namanya itu siklus pertumbuhan rambut. Kalau bahasa Inggrisnya high growth cycle. Jadi sebenarnya secara umum ada 3 tahap pertumbuhan rambut. Yang pertama tahap atau fase anagen namanya. Anagen itu jadi fase pertumbuhannya. Di sini rambut mengalami proses pertumbuhan yang aktif. Rambut akan terus panjang seiring waktu. Nah, yang kedua ada yang namanya fase katagen. Ini fase transisi. Dan yang terakhir ada fase istirahat atau telogen. Dengan pemeriksaan yang namanya pemeriksaan trikogram, pada setiap saat di kulit kepala kita ini itu terdapat sekitar 85-90% pada fase anagen, 10-15% pada fase katagen, dan kurang dari 1%-nya itu pada fase telogen. Dimana normalnya memang setiap hari itu kita bisa aja rontok 50-100 helai. Tapi kan kadang kita nggak sadar ya, pas lagi sisir rambut atau pas lagi kita keramas ya kan, atau pas ngikat rambut, pas isi rambut, abis ngikat itu rontok beberapa helai. Sebenarnya itu normal guys, 50-100 helai per hari. Karena emang kan siklus rambut itu terus berlangsung seperti itu. Kita terus-terusan siang itu di panas matahari, itu juga membuat rambut kita itu lebih gampang kering dan mudah patah. Makanya disarankan kalau misalnya kalian di bawah sinar matahari langsung, yang mungkin nggak pakai hijab, jadi langsung kena sinar matahari, itu disiasatin pakai kayak hair cap atau topi gitu ya guys. Oke, kita akan bahas satu-satu apa aja sih yang menyebabkan terjadinya kerontokan rambut yang berlebih. Check it out. Banyak cewek-cewek, terutama yang pakai hijab, ngerasa, oh kita ikat rambut nih lebih kenceng, lebih enak, lebih kayak nyaman, lebih nggak takut nanti tiba-tiba pas kita di kampus atau pas kita lagi kerja, turun ikat rambutnya. Jadi kita tuh lebih suka kadang ngikatnya tuh terlalu kenceng, bener-bener kenceng gitu, bener-bener kayak rambutnya tuh tersakiti sebenarnya gitu. Ini nggak boleh guys. Jadi bagi teman-teman yang ngerasa kok rambut aku akhir-akhir ini sering rontok ya, coba perhatiin deh, kalian ikat rambut gimana? Terlalu kekencengan nggak? Dikasih selo lah sedikit ya, kasih kelonggaran sedikit pada rambutnya. Diet yang tidak seimbang ini juga berpengaruh terhadap asupan yang harusnya dibutuhin dengan asupan yang tidak kalian dapatkan, seperti itu. Mungkin udah cukup jelas ya guys ya. Faktor stres itu bukan hanya untuk pencernaan aja, bukan hanya untuk sakit kepala aja, tapi juga bisa berpengaruh ke rambut ya. Karena kalau kita stres, hormon itu nggak seimbang guys. Makanya kalau orang stres, kadang dia sakit perut lah, kadang palanya sakit lah, kadang pinggangnya sakit lah gitu ya. Jadi benar-benar pikiran kita itu bisa mempengaruhi bagaimana tubuh kita bereaksi gitu.
tiba-tiba badan sakit gara-gara besok mau ujian gitu ya, tiba-tiba migrain karena kesel sama teman gitu ya. Kalau misalkan lagi fase stres saat ini dan rambut kalian rontok, bisa jadi itu jadi salah satu penyebabnya, oke? Jadi kalau misalnya teman-teman lagi aktivitas di luar, usahakan rambutnya itu nggak langsung terpantul dengan cahaya matahari gitu ya. Kasihlah pelindung kayak gitu. Nah, kenapa? Karena polusi ini bisa bikin rambut kita tuh kasar dan mudah rusak, guys. Kenapa? Karena partikel udara atau debu itu ya 80 kali lebih kecil dari folikel rambut. Jadi dia nempel tuh polusinya ke folikel rambut kita, ke permukaan rambut kita. Nggak pakai pelindung rambut ya langsung nih rambutnya kena polusi. Itu juga bisa menyebabkan rambut rontok kayak gitu. Nah, yang keenam, sering atau membiasakan cuci rambut pakai air panas ya, maksudnya kayak pakai air hangat gitu ya, itu nggak boleh terlalu dibiasakan sih guys, karena itu juga berpengaruh ternyata untuk kerontokan rambut. Ini emang faktor yang sulit untuk dimodifikasi ya guys, jadi emang ada pengaruhnya ternyata, faktor keturunan dan faktor genetik itu berpengaruh juga. Karena vitamin B itu secara simpel ya berfungsi untuk pembentukan sel darah merah kita atau eritrosit. Sel darah merah itu ada HB mengikat oksigen yang nanti bakal disalurkan ke seluruh tubuh kita, termasuk nutrisi dan oksigen itu harus sampai ke kulit kepala kita, ke folikel rambut kita. Untuk apa? Untuk menutrisi dari kulit kepala kita, misalnya untuk pertumbuhan rambut kita gitu ya. Biasanya itu dari produk kayak ayam, ikan, tuna, telur, susu. Kalau misalnya teman-teman yang vegetarian bisa dapat dari gandum dan biji-bijian. Makanya sebenarnya kalau jadi vegetarian itu nggak gampang guys, karena vitamin B itu kan penting ya untuk pembentukan sel darah merah kita. Ada yang namanya anemia defisiensi B12. Nah, itu sering ditemui atau banyak dialami oleh teman-teman yang vegetarian. Maksudnya mereka tidak makan ikan, misalnya tidak makan ayam, tidak makan juga produk-produk yang berasal dari hewan, misalnya kayak susu, telur, itu mereka nggak makan. Harus minum suplemen B12 dan segala macam gitu ya. Karena nggak bisa diremehkan guys. Kalau misalnya teman-teman searching itu ada namanya anemia kekurangan vitamin B12 ya. Jadi sel darahnya itu gede-gede. Nah, itu juga keabnormalan guys. Teman-teman bisa pucat, HB-nya bisa rendah. Ternyata berhubungan nggak hanya ke sistem darahnya aja gitu ya, nggak berhubungan sama kita bakal lemas, pucat, mudah lelah dan segala macam. Pokoknya gejala-gejala anemia, tapi juga berpengaruh ke rambut. Nah, itu ya guys ya. Terus juga penting di sini kecukupan protein. Jadi teman-teman mungkin udah belajar ya dulu di SD, protein untuk zat pembangun tubuh gitu. Makanya kalau teman-teman pernah baca masalah gizi di Indonesia yang dihadapi itu salah satunya kwashiorkor. Mungkin teman-teman pernah dengar kwashiorkor. Jadi itu adalah gambarnya seperti ini, tidak dapat protein yang cukup ya, sehingga salah satu yang dialami adalah rambut jagung. Nah, mungkin teman-teman pernah lihat kayak gini. Ini karena kekurangan protein, karena protein itu seharusnya tercukupi dan juga berpengaruh untuk pertumbuhan dan perkembangan rambut. Jadi kalau misalnya itu tidak tercukupi secara kronik atau lama ya, itu bisa membuat kerusakan pada rambut. Jadi rambutnya itu mudah dicabut, mudah patah tapi tanpa rasa sakit. Aku juga sambil ngingatin diriku sendiri ya, untuk setiap hari itu melihat bagaimana kecukupan giziku, mulai dari karbohidrat, udah ya, biasanya karbohidrat biasanya kita sering udah tercukupi sih, tapi kayak protein, vitamin dari sayur-sayuran itu banyak dari kita yang masih kayak nggak terlalu aware tentang hal itu, tentang kecukupan itu. Sebenarnya nggak perlu mahal ya, nggak perlu mahal, tergantung kita bagaimana memilih untuk diri kita gitu. Jadi kalau sekarang nih teman-teman udah mulai sadar tentang kesehatan, ayo kita pertahankan dan kita tingkatkan. Semangat! Ada beberapa penyakit terkait hormon yang bisa menyebabkan rambut lebih banyak yang rontok, seperti penyakit tiroid, penyakit lupus, ataupun juga sindrom ovarium polikistik. Itu juga bisa memicu kerontokan rambut yang berlebihan. Banyak dari kita yang suka hairstyling rambut, diwarnain berlebihan lah, di bleaching lah, apa sih bleaching ya? Diputihin lah, diapain lah gitu. Terus juga dilurusin lah, dikeritingin lah. Aduh, kadang kita pengen nyoba-nyoba, ataupun kadang memang nggak bersyukur dengan rambut kita yang apa adanya terkadang ya. Yang penting teman-teman tahu dan sadar ketika kalian berlebihan hairstyling rambut, entah itu pakai catok yang sering, karena itu kan panas dan itu bisa membuat rambut kita jadi rusak juga. Itu pilihan teman-teman sendiri, tapi itu teman-teman harus sadar juga sebelum melakukan hal itu gitu. Ujung-ujungnya rambutnya kayak bercabang lah, mudah rontok lah, mudah patah dan sebagainya gitu. Jadi kalau rambutnya sekarang nggak diapa-apain, tapi normal-normal aja, pertahankan aja seperti itu ya. Dibanding teman-teman mau coba-coba, tapi nanti juga bakal merepotkan teman-teman sendiri gitu.
Nah, yang terakhir ini aku mau kasih review aja, siapa tahu ada teman-teman yang mau cobain juga, dan nggak tahu ya, siapa tahu cocok, karena kan produk yang namanya produk perawatan itu pasti ada yang cocok, pasti ada yang enggak gitu ya, karena respon tubuh kita tuh berbeda-beda juga terhadap suatu produk tertentu gitu. Ada alasan kenapa aku pengen review beberapa produk ini. Jadi di sini ada shampoo-nya, ini ada conditioner-nya, di sini ada, nah ini serumnya. Unyu banget ya. Produknya itu sebenarnya udah lama di Indonesia. Aku searching, produk ini juga ada di beberapa negara lain. Ini kayak serumnya gitu. Jadi ini serum premium pertama yang menggunakan nanosidil. Jadi nanosidil ini diklaim itu tidak menyebabkan efek samping dan ketergantungan. Jadi nanosom teknologi itu adalah penghantar bahan yang terkandung dalam produk DS Lab yang besarnya itu 200 kali lebih kecil dibandingkan sel kulit kepala manusia. Sehingga bisa dipastikan seluruh formulanya ini akan ke akar rambut ya, dan terus-menerus bisa bekerja dengan lebih baik. Terus kalau yang aku sangat sukanya juga dari produk ini adalah PA aman guys gitu. Jadi di sini kan ada kayak semprotannya gitu. Terus di sini tuh ada kayak apa ya, pengunci aja gitu. Jadi kalau misalnya kita pun bawa kemana-mana, ini aman banget ya. Ini apa namanya? Kita nggak takut ini ketumpahan guys, karena emang seaman itu. Dia pakainya 2 kali sehari, cepat meresap. Aku pakai pagi sebelum aku berangkat ke kampus atau mau pergi les, sama malam pas mau tidur. Dan ini aman banget untuk teman-teman yang berhijab seperti aku. Terus ini juga ada shampoo-nya 205 ml ya, seperti ini guys. Packagingnya cantik banget. Terus ini kotaknya juga cantik banget. Jadi emang niat lah ya mereka. Ya iyalah gitu ya. Paraben free ya guys ya. Jadi yang nggak mau paraben, untuk produknya di sini juga paraben free. Dan sebenarnya shampoo ini menggabungkan 4 manfaat ya dalam shampoo ini. Yang pertama anti DHT, ini mengurangi kerontokan, terus anti jamur, mengatasi ketombe, anti radang, terus juga ada antioksidan. Jadi dia menetralisir zat kimia atau racun dalam satu shampoo ini. Dan ini juga nyaman banget di kepala. Beberapa kali aku coba, aku nggak punya masalah dengan produk ini. Nggak lupa aku juga pakai conditionernya. Ini juga paraben free guys. Kalau misalnya udah keramas pakai yang Revitalis shampoo ini, aku pakai conditionernya. Ini fungsinya sendiri sih kayak ngasih vitamin ke rambut, memperkuat rambut. Dan semua produk ini kalian jangan ragu udah BPOM. Jadi kalau misalnya kalian pilih produk ya, setidaknya tuh harus BPOM lah ya. Keamanannya tuh udah lulus BPOM, BPOM approved. Jadi aman untuk digunain, dan kita juga nggak asal-asalan pilih untuk produk rambut kita. Nah, jadi sekian review dari aku. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Teman-teman yang mau coba produknya boleh, yang mau kepoin dulu juga boleh. Aku cuma mau kasih honest review, terus juga kasih tips ke teman-teman. Teman-teman bisa kepoin dulu mengenai DS Labs ini. Ada Instagramnya, ada juga e-commerce-nya. Aku cantumin di bawah lengkap, jadi teman-teman bisa searching dulu, bisa lihat reviewnya dulu. Dan semoga siaran aku hari ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Dan teman-teman bisa melanjutkan kebermanfaatan ini dengan cara share video ini. Dan semoga bermanfaat, karena kita nggak tahu ya, ada mungkin teman-teman kita yang lagi bermasalah tentang rambut di luar sana. Terus dengan adanya info yang kita berikan, teman-teman bisa lebih, oh iya ya, tersadar lagi, bisa kebantu. Dan teman-teman juga bisa mendapatkan kebermanfaatan itu. Oke? Terima kasih yang udah nonton. Silahkan subscribe yang belum subscribe, biar teman-teman dapat pemberitahuan khusus setiap kali Syifa Kennedy upload video baru. Jangan lupa aktifin loncengnya ya, dan like videonya. Jangan lupa juga be my friend on Instagram @hfkndi. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.